Baik, Ustaz-Ustaz sekalian, mari kita mulai majelis kita dengan membaca suratul Fatihah. Namun terlebih dahulu, seperti biasa nih, saya ingin menyapa Ustaz-Ustazah di pagi hari ini dengan semangat HNQ ya. Hayya nutkin Qur'anana, hayya hayya binasyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik Ustaz-Ustazah, tidak terasa kita sudah di pertemuan yang ke-12 ya. Di pertemuan kali ini kita akan ziyadah surat Al-Hasyr ayat 4 sampai dengan ayat 6 dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan tadabbur agak panjang begitu temanya ya, balasan memusuhi Allah dan Rasulullah. Dan juga tips motivasinya juga agak panjang nih kali ini. Biasakan memulai dan menutup hari dengan Al-Qur'an ya. Baik, satu-satu mari kita mulai majelis kita dengan membaca suratul Fatihah. Doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, pagi hari ini kita akan sebelum ziyadah di ayat 4 sampai dengan ayat 6, terlebih dahulu kita murojaah ya. Karena surat Al-Mujadilah sudah berakhir, maka sudah mulai ada murojaah baitnya, yaitu murojaah hafalan yang paling lama, yaitu surat Al-Mujadilah. Kami persilakan Ustaz-Ustaz sekalian, sempatkan nih hari ini untuk murojaah surat Al-Mujadilah satu surat, begitu ya. Sekalipun mungkin masih membaca, barangkali yang memang belum terlalu lancar. Intinya jangan sampai lewatkan di hari ini. Oke, sebelum kita memulai aktivitas atau di sela-sela kita memulai aktivitas, kita sempatkan untuk murojaah surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai dengan ayat 22. Dan pagi hari ini mari kita bersama-sama murojaah surat Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Insyaallah Ustaz-Ustazah, jikalau di forum Zoom seperti ini kita tidak akan berikan jadwal ya. Jadwal untuk live karena semuanya bisa memimpin, memberikan punya kesempatan yang sama. Dan akan kami berikan kesempatan kepada Ustaz-Ustazah yang on kameranya, begitu ya. Kita maksimalkan pertemuan pagi hari ini. Bagi yang tidak on, tidak nyala kameranya, mohon maaf kita tidak bisa berikan kesempatan karena kita khawatir bisa jadi tidak ada manusianya itu, atau sedang ke belakang atau sedang sembari melakukan aktivitas, begitu ya. Baik, akan kami tunjuk secara acak ustaz-ustazah yang akan memimpin murojaah maupun ziyadah. Dan kami sampaikan kepada ustaz-ustazah sekalian, para peserta HNQ, nantinya ketika hari Selasa dan hari Kamis kita akan menggunakan forum Zoom, dan ketika Sabtu dan Minggu kita menggunakan YouTube ya, biar ada variasinya seperti itu. Dan kita semuanya biar senantiasa semakin semangat, begitu ya. Baik, untuk murojaah kali ini kami ingin berikan kesempatan kepada Ustazah Widiawati dari Lampung.
Pung untuk memimpin murojaah surat Al-Hasyr ayat 1 sampai 3. Tafadhali Ustazah. Baik, terima kasih Ustaz. Tapi saya belum hafal Ustaz, jadi masih melihat. Tidak harus memejamkan mata. Kalau di forum Zoom seperti ini, kita tidak lagi ada penilaian. Ustazah jadi aman aja ya. Oke. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'ahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Diulang kembali. Husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. hanya pendeknya. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Baik, syukran katsiran Ustazah Widyawati dari Lampung Barat ya, sudah memimpin murojaah kita. Jadi dihati-hati Ustazah Widya jikalau nanti melancarkan surat ayat ini fa'ata. Nah, itu memang tidak biasa ya. Fa'ata humullah. Kalau biasa yang kita dengar mungkin fa'ata begitu ya. Nah, kalau ini fa'ata hanya pendek. Baik, satu saat sekalian, alhamdulillah kita sudah murojaah bersama-sama. Nanti kami sampaikan sekali lagi, kalau kita sedang murojaah ataupun ziyadah dipimpin yang lainnya, mari kita ikuti ya, kita maksimalkan biar kita mungkin hafalannya. Pagi hari ini mari kita ziyadah bersama-sama surat Al-Hasyr ayat 4 sampai dengan ayat 6. Sebelum kita baca secara tadwir, terlebih dahulu kita baca secara tahqiq ya, biar tidak terjadi kesalahan baca dan kerumitan membaca ayat yang sedang kita hafal. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqqillah fa innallaha syadidul iqab. Kita fokus ayat kelima sekarang. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idnillahi waliyukhziyal fasiqin. Oke. Ayat 6 konsentrasi diikuti.
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء qadir. Baik, mari kita siapkan buku tahfidz kita. Ya, kita baca bersama-sama ayat 4 sampai dengan ayat 6 dengan tempo tadwir, lebih cepat dari tartil, lebih lambat dari tartil, lebih cepat dari tartil, lebih lambat dari hadr, begitu ya. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul 'iqab. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق
ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء qadir. Oke, alhamdulillah sudah kita baca sebanyak 4 kali sebelum HNK jalan-jalan. Nah, kita terlebih dahulu akan dipimpin langsung oleh Ustaz Mirzak. Ziyadah ayat 4 sampai dengan 6. Tafadhal Ustaz. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul 'iqab. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء qadir. Baik, alhamdulillah, syukran katsiran Ustaz Mirzak ya. Selanjutnya, HNK akan jalan-jalan nih. Nah, dengan peserta kalau tadi sudah dari Lampung Barat. Kita coba ke Jawa dulu nih dengan Ustazah Arfiani dari Nganjuk. Tafadhali Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء qadir. Baik, syukran katsiran Ustazah Arfiani. Baik, Ustaz yang lain, jangan lupa diikuti, jangan hanya disimak saja.
biar kita juga hafal ya. Setelah dari Jawa langsung kita lari di saudara yang terjauh di Jayapura dengan Ustazah Ul. Tafadhali Ustazah. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'iznillah wa liyukhziyal fasiqin wa ma afa'a Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinna Allaha yusallitu rusulah fa in Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu syadidul iqab wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik, subhanallah ya. Ini lebih keren dengan memejamkan mata langsung. Jadi Ustaz-Ustazah, artinya kalau tidak siap jangan memaksakan, begitu ya. Kalau Ustazah Ulmah sudah luar biasa ini. Kita lanjut nih. Nah, sudah dari Papua bergeser sedikit. Kita langsung ke Sangatta dengan Ustazah Erlina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillahi wa liyukhziyal fasiqin. Wa ma afa'a Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik, jazakillah khairan. Kita langsung kembali ke Jawa HNK. Kita ke ibu kota dulu ya dengan Ustazah Sa'diatul Mar'ati. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Masya Allah, jazakillah khairan. Dari Jakarta, HNK jalan-jalan ke Jogja dengan Ustazah Sally. Tafadhali Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Baik, syukran katsiran Ustazah Sally. HNK sudah di Jawa Tengah nih, langsung kita ke Jawa Timur dengan Ustazah Titik Sana dari Bondowoso. Tafadhali Ustazah. Belum hafal Ustaz. Boleh dengan membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa may yushaqil. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha Lanya dipanjangkan ya. Iya, lupa. Ala usuliha fa bi'idnillahi wa liyukhziyal fasiqin wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik, jazakillah khairan Ustazah Titi. Kita kembali lagi jalan-jalan HNI melalui Lampung Barat dengan Ustazah Nurliana
Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillahi waliyukhziyal fasiqin. Wa ma afa'a Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik, syukran katsiran Ustazah Nurliana. Nampaknya HNK agak capek nih. Pulang dulu nih ke Surabaya dengan Ustazah Khutmawati. Alhamdulillah Ustazah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillahi waliyukhziyal fasiqin. Wa ma afa'a Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wah, HNK sudah istirahat di rumah. Kita jalan-jalan lagi nih ke Bontang saatnya dengan Ustazah Lili. Nah, tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillahi waliyukhziyal fasiqin. Wa ma afa'a Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi
لستم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Alhamdulillah, syukran katsiran Ustaz Ali ya. Nah, agak capek nih HNG. Nah, kita langsung ke Depok. Pertemuan kita ditutup di Depok dengan Ustazah Zakia tentunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Alhamdulillah, syukran katsiran Ustaz Zakia sudah membersamai ziyadah pagi ini. Dan alhamdulillah sudah sangat capek HNG. Kita lanjutkan jalan-jalannya besok di hari Kamis ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan kesempatan. Yang belum bersiap-siap kita murojaah dan ziyadah di hari Kamis besok, kita tunjuk secara acak. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kelancaran pada semuanya. Ustaz-ustaz sekalian, alhamdulillah sudah berapa kali ini kita baca? Silakan dilanjutkan di rumah masing-masing dan disegerakan untuk disetorkan di partnernya masing-masing ya. Kita masuk di segmen berikutnya yaitu tadabbur Al-Qur'an di ayat yang sudah kita hafal tadi atau sudah kita baca bersama-sama ayat 4 sampai dengan ayat 6. Tema kali ini luar biasa. Balasan bagi mereka yang memusuhi Allah dan Rasulullah. Nah, mari kita ikuti bersama-sama yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Ustaz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustaz. Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz-ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita tadabburkan 3 ayat yang kita hafal tadi, yaitu surat Al-Hasyr ayat 4 sampai ayat 6. Tentunya ustaz-ustaz sekalian, setiap kita membaca ayat pasti ada munasabah ya, keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Kita kemarin memahami bahwa ada salah satu suku bangsa Yahudi yang diusir pertama dari Madinah, ya. Kemudian bukan hanya diusir ya, jadi diusir, kemudian yukhribuna fi buyutim ar-ru'ab, di hati mereka itu terjadi ada rasa takut yang luar biasa sampai mereka itu tidak sampai diperangi, tapi cukup mereka itu keluar sendiri ya, tidak sampai terjadi qital gitu ya, tidak sampai terjadi pembunuhan ya. Sehingga saking takutnya mereka itu sampai rumahnya itu mereka hancurkan sendiri dengan berpikir yang sangat remeh. Nanti kita akan bangun rumah lagi di sana, maka kayu-kayu ini harus kita bongkar. Padahal itulah sebenarnya tujuannya supaya mereka tidak berada di situ.
Nah, Ustazah, zalika. Nah, jadi al-isyarah ila jami'i ma dzukir. Jadi zalika, hal itu, maksudnya apa hal itu? Mereka itu kaum Bani Nadir diusir, hatinya merasa takut ya. Kemudian rumahnya itu dihancurkan. Itu adalah bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Disebabkan karena mereka itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi Ustazah sekalian, syaqu itu dari kata-kata syak. Syak dari kata, kalau kemarin ada kata hadda, yuhaduna, kita sudah bahas kemarin ya, dari kata-kata had, batas. Jadi kalau yuhadunya itu berarti melampaui batas, melanggar melampaui batas. Tapi kalau syak, syik itu artinya adalah bukan syak ya, syik. Syik itu artinya adalah sisi. Mestinya itu kan kita ini menyatu dengan Allah dan Rasulullah, tapi mereka itu syaku itu maksudnya membuat sisi, jadi menentang itu maksudnya membuat sisi lain. Jadi itu saudara sekalian yang menjadikan mereka itu mendapatkan balasan seperti tadi. Sebentar kok, ini ya bersahutan. Nah, saya lanjutkan lagi. Bentar, saya mute dulu. Oke. Nah, saudara sekalian, saya lanjutkan lagi. Ayat selanjutnya adalah ayat yang kelima itu berbicara tentang ma qata'tum min linah, yang kalian putus dari linah. Linah itu Ustazah mungkin pernah tahu ada pohon kurma. Pohon kurma itu luar biasa. Jadi istilahnya itu banyak kan, ada namanya balah, ada namanya bazroh atau buzur, itu masih apa namanya, masih bibit ya. Kemudian nanti balah, atau kemudian nanti ada rutop, kemudian nanti ada tamer. Pohonnya pun itu bermacam-macam istilahnya. Nah, di antaranya ini linah. Linah itu pohon kurma yang sudah berbuah, yang sudah kelihatan buahnya. Itu para sahabat sempat memotong itu. Jadi di pemukimannya Bani Nadir itu kaum muslimin itu sempat memotong linah pohon kurma yang sudah berbuah. Ini kira-kira bagus nggak ya? Kan sempat di dalam riwayat disebutkan bangsa Yahudi itu sampai mengkritisi Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kamu katanya Nabi yang pembawa rahmat. Masa umatmu itu memotong pohon yang sudah berbuah begitu ya? Nah, tapi turunlah ayat ini, maqata'tum min linatin aw taraktumuha, atau kalian biarkan. Artinya ada sahabat yang lain itu yang mengingat, apa namanya, saudara-saudara kita tidak usah melakukan kerusakan, tidak usah memotong pohon kurma ini, biarkan karena itu ada manfaatnya. Kita melakukan ini untuk menakut-nakuti mereka, begitu kira-kira ya. Jadi ibaratnya mengusir itu kan karena ini sudah luar biasa, mereka memerangi, melakukan koalisi dengan kaum kafir Quraisy, kemudian persahabatan dengan orang-orang munafik, sampai diusir itu, maka ditakut-takuti oleh sebagian sahabat supaya cepat keluar ya, supaya cepat keluar Bani Nadir ini. Dengan cara itu tadi, dengan cara ada pohon kurma itu sampai dihancurkan ya. Dan ada yang meriwayat yang menyatakan ada yang sampai terjadi sedikit kebakaran ya, atau pembakaran. Nah, itu kemudian turun ayat ini, fabi iznillah, dengan izin Allah. Itu maksudnya apa? Allah mengizinkan itu semua ya. Allah mengizinkan semua. Kenapa? Karena ini konteksnya adalah meskipun tidak perang secara fisik ya, konteksnya adalah karena mereka memusuhi Allah, maka diizinkan untuk mengusir ini. Untuk menunjukkan, nah ini, li salahin lahum fihi, li'anna Allah azina lil muslimin nabihi, karena Allah mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan itu, li salahin lahum fihi, karena ada maslahat bagi umat Islam di situ, wal yukhziyal fasiqin, untuk menunjukkan hinanya orang-orang fasik, yaitu Bani Nadir dalam konteks ini. Maka ustaz-ustazah sekalian, keduanya, baik itu sahabat yang melakukan pemotongan terhadap pohon kurma yang sudah berbuah itu, atau sahabat yang tidak melakukan itu, semuanya dua-duanya diizinkan oleh Allah dan dua-duanya ada maslahat. Maslahatnya apa ketika itu dilakukan? Supaya mereka itu takut, supaya segera untuk meninggalkan. Nah, begitu ya. Dan terakhir ayat yang ke-6 adalah wa ma afa Allahu ala rasulihi minkum ya. Jadi Rasulullah ketika sudah mereka sudah keluar, maka ada namanya fight.
Nah, Ustazah mungkin tidak asing ya mendengarkan kata ghanimah. Apa ya ghanimah itu? Ghanimah itu harta rampasan kan umumnya begitu terjemahkan. Tapi ada kata lain namanya fai. Apa beda antara ghanimah dengan fai? Fai itu lebih umum daripada ghanimah. Kalau ghanimah itu harta rampasan yang bisa diambil, didapatkan setelah terjadi peperangan fisik. Nah, kalau fai itu harta rampasan yang lebih umum, karena lebih umum maka meskipun tidak terjadi peperangan seperti kasus Banu Nadir ini, diusir saja, itu kan mereka meninggalkan harta itu namanya fai disebutnya. Bukan ghanimah karena belum terjadi peperangan. Nah, wa ma afa Allahu ala rasulihi, yang harta rampasan yang dibagi oleh Allah, yang diizinkan Allah kepada Rasulnya untuk membagi. Jadi ini sempat Ustazah di tafsir saya baca itu sempat ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya, bagaimana Rasulullah membagi harta fai ini, ya. Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk membagi dan apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah wahyu, kira-kira begitu ya. Jadi Rasulullah ternyata harta fai ini tidak lam yuqassimhu ala jami'il huza, tidak dibagi kepada semua yang berperang atau semua yang mengusir, tetapi qasamahu alal muhajirin. Rasulullah membagi harta fai'nya Bani Nadir ini hanya kepada orang-orang muhajirin saja, ya. Baik yang ikut berperang maupun yang tidak berperang. Itu yang kemudian ditanya oleh sebagai satu dua sahabat, ya. Maka Rasulullah ingin turunlah ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu punya hak prerogatif untuk membagi harta fai ini. Bahkan kaum Ansor tidak ada yang diberi kecuali 3 saja. 3 sahabat saja yang Ansor yang diberi. Yang lainnya tidak ada yang diberi dan Rasulullah bagi ini semua kepada kaum muhajirin. Nah, seperti itu. Itu saudara sekalian, harta fai itu adalah prerogatifnya Rasulullah SAW, termasuk ghanimah, ada aturannya ya. Apa kira-kira pesan hikmahnya dari 3 ayat ini? Yang pertama, kita harus selalu taat pada hukum Allah dan hukum Rasulullah, meskipun kita belum tahu hikmahnya. Nah, begitu ya. Maka dikatakan saya lupa ibaratnya, bahwa taat itu adalah melaksanakan perintah meskipun kita tidak tahu hikmahnya apa. Kenapa ya kita harus puasa Ramadan itu kok 30, kok enggak 20 hari saja misalnya. Ya sudah, kita taat. Kalau orang beriman, orang bertakwa, sudah kita lakukan meskipun tidak tahu, belum tahu hikmahnya. Tetapi kita yakin bahwa semua yang Allah syariatkan itu ada 5 maslahat ya, diantaranya maslahat jiwa, harta, dan seterusnya. Kita yakin itu dan itu sudah dirumuskan oleh para ulama. Semua yang disyariatkan oleh Allah pasti mengandung hikmah. Yang kedua, Ustazah, kita tidak boleh melakukan kerusakan. Tadi para sahabat melakukan itu, tapi konteksnya adalah dalam konteks peperangan ya. Kita tidak boleh melakukan kerusakan, membakar, menebang liar, merobohkan, kecuali karena ada masalah. Insya Allah mafhum ini ya. Dan ketiga, kita wajib meyakini bahwa pembagian harta dalam Islam itu adalah yang paling maslahat. Ya. Mohon maaf ini kalau dalam konteks kita mungkin jauh ya, karena kita tidak berbicara tentang perang, karena kita sudah tidak hidup dalam peperangan. Tapi bisa kita kiaskan ke pembagian harta yang lain, yaitu warisan. Nah, ini saya punya cerita, salah satu guru saya itu cerita, punya teman yang dia itu sampai mengatakan begini, saya itu meyakini bahwa syariat Islam itu luar biasa, benar semua. Cuma satu tok yang saya itu belum bisa menerima, begitu. Kemudian guru saya kaget, loh, kamu ada satu yang kamu belum bisa terima. Iya, apa itu? Pembagian warisan. Kenapa kok dibuat seperti itu oleh Allah? Maka guru saya sampai mengatakan, hati-hati kamu. Itu namanya ridha fil lisan. Hati-hati kamu bisa murtad gara-gara mengatakan seperti itu. Nah, jadi begitulah ustaz-ustazah sekalian, zaman sekarang ini banyak orang yang tidak mau dengan aturan pembagian warisan ya, padahal Allah yang lebih tahu apa hikmahnya, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 kan gitu ya. Nah, itu kira-kira. Jadi kita harus hati-hati, itu bisa menjadikan kita murtad secara lisan. Kita harus meyakini semua yang disyariatkan oleh Allah, termasuk pembagian harta, warisan, itu sudah ditentukan akan membawa maslahat untuk kita. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat, dan kita dengarkan selanjutnya tips motivasi tahfidz dari Ustadz Baihaqi. Tafadhal Ustadz.
Baik, syukron katsiran atas pencerahannya pagi hari ini. Subhanallah, kita sekali lagi diingatkan ya terkait semakin taatnya kita harusnya dengan Allah dengan menjalankan segala syariatnya sekalipun mungkin kita tidak tahu hikmahnya ya. Yang pasti Allah sudah menentukan segala sesuatunya itu sesuai dengan takaran masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita, ketetapan iman sampai nanti Allah panggil kita semua. Baik, Ustaz-Ustaz sekalian, saatnya kita masuk di segmen motivasi dan tips. Pagi ini kita akan mendapatkan motivasi dari salah satu peserta, yaitu Ustazah Hasriawati dengan tema yang luar biasa. Biasakan memulai dan menutup hari dengan Al-Quran, sampai hingga akhirnya nanti Allah menutup hidupmu sebagai ahlul Quran. Begitu ya. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan sepenuhnya kepada Ustazah Hasriawati dari Sangatta Kutim Kaltim. Tafadholi Ustazah. Baik, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Ustaz? Agak kecil tapi tidak jadi masalah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, baik, bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah. Yang saya hormati Ustadz Baihaqi dan juga guru-guru kita Ustadz Mirza, juga Ustadz-Ustazah semua yang alhamdulillah pagi ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menghadiri HNQ yang Masya Allah luar biasa ya. Baik, saya memiliki motivasi bahwa biasakan memulai hidup dengan Al-Quran hingga akhirnya nanti Allah memanggil kita dalam keadaan menjadi ahlul Quran. Kutipan itu juga saya terinspirasi dari guru kita Ustadz Baihaqi yang Masya Allah luar biasa. Hampir saya perhatikan setiap subuh, kalau kita tidak HNQ gitu, dari subuh beliau mengadakan tilawah, kemudian dari pagi sampai sore bersama dengan Al-Quran, kemudian bahkan hingga menjelang tidur pun seperti tadi malam kita sama-sama sharing ya, Masya Allah luar biasa, membahas bagaimana sih supaya kita bisa tetap semangat, supaya kita bisa dalam menghafalkan Al-Quran itu bisa mungkin seperti apa. Masya Allah luar biasa. Terinspirasi dari itu, maka saya mengazamkan di dalam hati saya bahwa saya pun harus seperti itu. Saya nggak boleh ketika bangun urusan dunia yang dipikirkan. Pokoknya urusan akhirat. Dengan cara apa? Ya seperti tadi itu, Al-Quran, bersama Al-Quran, dan bersama Al-Quran. Oke. Kemudian saya pun teringat pesan dari Ustadz Adi Hidayat, bahwasanya kan namanya kita manusia biasa, Ustazah, pasti ada saja yang namanya futur ya, itu pasti. Dan ketika futur itu, hal yang saya lakukan salah satunya adalah mendengarkan ceramah-ceramah dan motivasi-motivasi dari guru-guru kita. Dan salah satu motivasi yang paling saya ingat juga dari guru kita Ustadz Adi Hidayat, yaitu coba meminimalkan itu menghafal Al-Quran itu diniatkan minimal untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa ridallahi ridal walidain, ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Maka dari situlah saya juga bertekad bahwa Masya Allah,
saya harus selalu bersama dengan Al-Quran. Meskipun membaca dalam sehari itu setengah juz atau beberapa ayat, lebih-lebih menghafalkannya. Satu hari harus ditarget seperti yang pernah saya sampaikan dulu, satu hari harus ditarget betul-betul, misalkan satu hari satu ayat, itu tetap harus semangat. Kadang kita futur, kadang kita merasa lemah. Saya selalu ingat pesan Ustadz Adi Hidayat ini, bahwa nanti di hari kiamat itu, seorang ahli Quran itu akan disampaikan kepada orang tuanya. Ketika kita akan masuk surga, perintah pertamanya adalah menggandeng ayah ibunya. Kalau kita selama hidup saja tidak bisa membahagiakan orang tua, minimal bacakan Al-Quran untuknya. Jadi motivasi saya ingin jadi ahlul Quran, saya ingin bahagiakan kedua orang tua saya, dan saya ingin keluarga saya menjadi ahli Quran. Dari situlah saya selalu bertekad ingin selalu bersama Al-Quran. Meskipun dalam menghafal saya terseok-seok juga, saya tidak peduli berapapun yang saya akan hafalkan nanti, yang jelas saya terus maju, dan maju. Hafalkan, dan hafalkan. Masalah hasilnya biar Allah yang menentukan. Saya hanya berusaha dan berdoa sekuat semampu saya. Karena kan Allah memberikan kadar kemampuan kepada kita masing-masing kan berbeda-beda seperti yang Ustadz Baihaqi tadi sampaikan. Maka dari itu, insya Allah bismillah, saya tetap semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Itu aja Ustadz, mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya dari saya. Kekurangan dan kesalahan, kekhilafan hanya dari saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Ustadz dan Ustadz-Ustadzah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Ustazah Hasriawati atas pencerahannya pagi hari ini. Kita mendapatkan motivasi yang luar biasa ya. Nah, jangan sampai kita lewatkan hari kita tanpa Al-Quran. Karena maut selalu mengikuti kita tidak tahu di mana Allah mengambil kita, dalam posisi apa Allah mengambil kita. Dan mudah-mudahan di posisi kita dengan Al-Quran dan hati kita dengan Al-Quran, sehingga kita bisa mempersiapkan diri menjadi hambanya yang siap dan pantas untuk masuk surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menghadiahkan mahkota kepada orang tua kita, sekalipun orang tua kita sudah meninggal. Baik, seperti itu Ustaz-Ustaz sekalian. Sekali lagi pesan yang singkat yang luar biasa. Biasakan memulai dan menutup hari dengan Al-Quran sampai nanti Allah menutup hidup Ustaz-Ustazah, hidup kita semuanya sebagai ahli Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala langkah kita, khususnya langkah dalam menyelesaikan juz 28 dan akhirnya bisa tuntas 28 juz insyaallah ya. Bismillah. Begitu saja Ustaz-Ustazah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala aktivitas kita, khususnya dalam menghafal Al-Qur'an. Jazakumullah khairan Ustazah Hasriawati dan Ustaz Mirzak atas pencerahannya pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan dan istiqomah dalam dakwah Al-Qur'an. Ustaz-ustaz sekalian, saatnya kita tutup segmen kita dengan membaca doa senandung Al-Quran yang akan dipimpin langsung oleh guru kita, Ustaz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz Baihaqi dan juga Ustaz Hasriawati, luar biasa, sederhana tapi sangat mengena ya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, awali hari Al-Quran, akhiri hari dengan Al-Quran, sampai akhir hayat kita pun dengan Al-Quran. Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Saudara-saudara sekalian, mari kita tutup dengan senandung Al-Quran seperti biasa. Kita baca bersama ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara-saudara sekalian, sahabat Qurani dimanapun Anda berada, saya ucapkan jazakumullah khairan. Saya baru sadar ini Ustaz Yusuf juga hadir, Ustaz Bayaki. Barakallahu fikum ya. Insyaallah jumpa lagi hari Kamis ya, biiznillah. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Iyyakum.